wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imelda, saya dari kelas 5G. Saya akan memaparkan tugas pertemuan keempat tentang pengorganisasian kelas rangkap. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang penataan ruang kelas, yang kedua pengorganisasian murid, dan yang ketiga disiplin kelas. Baiklah, poin yang pertama yaitu penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas dalam pembelajaran kelas rangkap yaitu kreatif atau efektif sangat penting dalam pembelajaran kelas rangkap. Pengaturan zona belajar, pemanfaatan sumber daya, dan tata letak meja kursi dapat meningkatkan fokus dan partisipasi siswa, serta memudahkan guru dalam mengelola kelas. Maksudnya, di sini guru menata seperti dinah kelas atau tempat duduk siswa agar siswa nyaman untuk belajar dan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan yang dimiliki, seperti mereka mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata, duduknya agak di belakang, dan yang belum sepenuhnya paham atau susah untuk menangkap pelajaran itu ditaruh di belakang. Itu termasuk ke dalam penataan ruang kelas. Selanjutnya, pemasangan media-media atau poster-poster di dalam ruang kelas itu sangat bermanfaat juga, terutama untuk poster yang memotivasi, poster tentang kehidupan bermasyarakat, sosial, ataupun poster tentang mata pelajaran yang akan diterapkan di dalam pembelajaran di ruang kelas. Selanjutnya, prinsip-prinsip penataan ruang kelas yang efektif yaitu yang pertama, fleksibilitas. Ruang yang dapat dengan mudah diubah sesuai dengan kebutuhan belajar. Misalnya, yang awalnya duduknya hanya per baris, tapi guru harus menata ulang ruang kelas yang efektif itu dengan seperti contoh membuat letter U ataupun belajar secara berkelompok dan membuat angka atau huruf O. Selanjutnya, prinsip yang kedua, aksesibilitas, yaitu memudahkan guru dan siswa dalam bergerak dan berinteraksi. Prinsipnya yaitu penataan ruang kelas itu harus memudahkan siswa atau guru itu untuk selalu berinteraksi dengan baik dan dengan leluasa. Artinya tidak mempersulit untuk guru dan siswa melakukan interaksi ketika saat pembelajaran, seperti guru menginstruksikan kepada siswa untuk melakukan ice breaking. Nah, pada waktu itu siswa atau guru tidak mengalami kesulitan dalam penataan ruang kelas. Seperti jika tempat duduk itu sempit, maka siswa itu tidak nyaman dan tidak akan menangkap pembelajaran secara efektif. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip keragaman, menyediakan area untuk berbagai jenis aktivitas belajar, seperti belajar auditoring atau bersuara itu mereka belajar di tempat yang menyediakan alat-alat musik, bisa juga di perpustakaan juga bisa. Terus taman belajar itu bermanfaat untuk mereka belajar atau mereka berdiskusi apabila mereka bosan belajar di dalam ruang kelas. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu kenyamanan, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kondusif bagi belajar. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya ruang kelas yaitu yang pertama, pajangan edukatif seperti menyediakan alat peraga, poster, dan bahan visual yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, pusat sumber belajar, menyiapkan area akses untuk buku, alat tulis, dan media pembelajaran, yaitu contohnya menyiapkan area untuk akses buku yaitu pojok baca. Kita bisa membuat pojok baca. Pojok baca itu juga bermanfaat untuk meningkatkan literasi siswa. Selanjutnya, alat tulis seperti kita membuat P5, program P5 itu membuat kotak pensil dari bahan bekas juga bisa, dan media pembelajaran yang kreatif dan efektif. Selanjutnya, yang ketiga, teknologi interaktif, yaitu mengintegrasikan perangkat digital untuk memperkaya kegiatan pembelajaran.
Seperti kita membuat media pembelajaran itu tidak hanya menggunakan kertas, yaitu kita menggunakan IT, kita bisa menggunakan PowerPoint, Canva, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, dekorasi kreatif menampilkan hasil karya siswa untuk membangun rasa memiliki dan motivasi. Pengorganisasian murid, kelompok belajar. Kelompok belajar merupakan salah satu forum untuk melakukan belajar mandiri, karena dalam kelompok belajar murid dapat saling berlatih dan bekerja sama, saling membantu dalam belajar dan saling mendorong belajar. Kelompok belajar menjadi sangat penting karena guru selamanya dapat bersama-sama murid. Pengorganisasian kelas juga tentang bagaimana cara membentuk kelompok belajar. Yang pertama, kelompokan belajar berdasarkan persamaan kemampuan, dan yang kedua, kelompok belajar berdasarkan kemampuan yang berbeda dan pengelompokan sosial. Selanjutnya, bagaimana merencanakan kegiatan kelompok belajar? Yang pertama, menentukan bagaimana cara murid bekerja sama, dan yang kedua, menentukan program pelatihan bagi pengembangan keterampilan bekerja sama, dan yang ketiga, memberikan tugas yang dapat dihasilkan oleh kelompok seperti pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, meletakkan dasar-dasar kerja secara teliti, dan yang kelima, memusatkan atau bagaimana cara belajar bersama akan dievaluasi, atau yang terakhir itu evaluasi. Selanjutnya, disiplin kelas. Disiplin kelas maksudnya adalah guru menciptakan aturan dan kegiatan-kegiatan agar murid terikat oleh kegiatan belajar sehingga mereka tidak sempat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban dan disiplin kelas. Contoh disiplin kelas yaitu yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh terlambat, mengikuti upacara dengan atribut yang lengkap seperti dasi, topi, ikat pinggang, ataupun baju. Dan yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang keempat, tertib dalam mengikuti pelajaran atau selalu absen atau tidak selalu absen dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, merapikan kelas sebelum pulang seperti piket terlebih dahulu sebelum pulang, itu cara untuk melatih disiplin kelas. Dan yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan dan ketertiban dalam kelas. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.